Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Kristus. Pujilah Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi yang mulia ini sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Ya Bapa, lagu ini adalah doa kami. Lagu ini adalah seruan hati kami. Kami mengisytiharkan firman-Mu, ya Tuhan, adalah kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Bentuklah hati kami sesuai kehendak-Mu, sesuai firman-Mu. Dan kami berdoa semuanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Beri syukur pada Tuhan sekali lagi. Amin. 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 Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Tuhan besertamu. Selamat Hari Paskah. Haleluya. Kata sekali lagi pada kawan sebelahmu, selamat Hari Paskah. Amin. Sila duduk saudara-saudari dalam Kristus. Haleluya. Pagi tadi, ya awal-awal pagi jam 5 pagi. Di dalam kebaktian ya gabungan bahasa Inggris dan Cina. Ya saya tanya. Semua ya teman-teman seiman kita dan yang datang ya dan juga hampir memenuhi seluruh ya rumah doa. Dan saya tanya mereka satu soalan. Kenapa kami susah-susah bangun pagi, awal-awal pagi dan bergabung ataupun ya berdatang ke gereja beribadah pada pagi-pagi jam 5 pagi. Ya, matahari belum lagi ya naik ya, masih lagi gelap. Semua orang sudah datang ke gereja. Mengapa? Ya pada pagi itu hari ini ya banyak di antara kita yang bangun seawal 3:30 pagi, yang selewatnya mungkin jam 4. Kalau ada ibu bapak yang ada anak-anak kecil, mungkin mereka bangun lebih awal. Mereka yang melayani ya tim pujian datang seawal jam 2:30. Mengapa? Dan sama juga dengan kita pada pagi ini.
Di dalam kebaktian ya jam 11 pagi ini, mengapa kita berada di sini? Apa yang bezanya daripada ya kebaktian minggu-minggu yang lalu? Bezanya adalah ini, saudara. Karena pada hari ini lebih ya dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan kita, juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari maut. Dia telah bangkit dari kematian. Ya. Dan ini adalah sebabnya kita berada di sini beribadah pada pagi ini, menyanyi, bersyukur pada hari ini adalah karena ini adalah kepercayaan kita. Ini adalah iman kita dan keyakinan kita. Ada amin, saudara? Ini adalah dasar atas segala kepercayaan iman kita. Karena hari ini Tuhan kita, juru selamat kita telah bangkit dari kematian. Kita percaya ya saudara-saudari. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, juru selamat dan raja kita, telah mati untuk dosa-dosa kita dan telah mengambil tempat kita di atas kayu salib. Iya, dia mati, dikuburkan. Dan 3 hari selepas itu, pada hari ini, pada hari Minggu, dia bangkit sesuai dengan apa yang dia telah katakan. Bahwa dia akan bangkit 3 hari kemudian. Kita percaya Tuhan Yesus, juru selamat dan Tuhan kita, juru selamat dan raja kita. Dia telah mengalahkan si iblis, dia telah mengalahkan, ya mematahkan ya semua ikatan dan belenggu dosa dan maut untuk selama-lamanya. Belenggu dosa tidak dapat mengikat kita, membelenggu kita untuk selamanya. Maut, kematian tidak boleh ya menahan kita untuk selamanya. Karena Yesus bangkit. Kami yang telah percaya telah pun menerima pengampunan dosa, kehidupan baru dan kehidupan kekal. Ada amin? Dan inilah iman kita. Dan firman Tuhan telah pun menyatakan, karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Oleh itu tema kita tidak ada duanya. The one and only. Mari kita kata sama-sama. The one and only. One and only. Ya, Tuhan Yesuslah. Dialah satu-satunya. Tidak ada duanya. Dialah juru selamat yang telah mati untuk kita. Mengambil tempat kita. Dan dia telah bangkit juga untuk kita. Dan kita yang percaya juga akan bangkit bersama dia bila dia kembali. Jadi pembacaan Alkitab yang baru saja kita dengar tadi menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus dan kubur yang kosong itu telah disaksikan oleh para ibu-ibu, para wanita dan murid-murid Yesus. Kemudian jika kita membaca Alkitab seterusnya di dalam Injil Kristus, kita juga akan mendapati bahwa lebih dari 500 orang, lebih dari 500 murid-muridnya yang telah dengan mata sendiri melihat Kristus yang telah bangkit. Dan semua kisah ini ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua catatan ini bukanlah cerita yang direka. Ianya bukan satu cerita dongeng. Ianya bukan satu cerita yang direka. Tetapi merupakan
kesaksian daripada mereka yang telah menyaksikan kejadian-kejadian tersebut. Ini bukannya cerita yang buat percaya, yang coba mempengaruhi orang untuk percaya. Bukan. Ianya adalah fakta. Ianya adalah perkara yang telah pun terjadi. Semua para penulis Injil telah mencatatkan kisah-kisah ini secara fakta. Semua kata fakta. Fakta. Dan izinkan saya daripada petikan yang baru saja dibacakan tadi, yang menjelaskan sedikit semuanya mengapa ianya ini kepercayaan Anda dan saya, iman Anda dan saya, dasar di mana iman kita berdiri, bukannya cerita yang direka manusia. Yang pertama adalah kebenaran fakta saksi kebangkitan. Itu adalah dasar kepercayaan kita. Firman Tuhan menyatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 5 dan ke-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara-saudari dalam Kristus, saksi pertama yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus adalah para wanita, ibu-ibu. Maria, yaitu ibu Yakobus, Maria Magdalena, Salome, dan ada beberapa wanita yang lain. Pada zaman itu saudara-saudari, kesaksian para wanita tidak begitu tidak membawa pengaruh ataupun tidak membawa kesahihan. Pada zaman itu, kesaksian-kesaksian para ibu-ibu, para wanita tidak diambil berat. Mereka dipandang remeh. Mereka anggap kesaksian para ibu tidak sahih. Itu adalah situasi pada masa itu. Oleh yang demikian saudara-saudari, jika ianya adalah hanya sekadar cerita yang direka. Kalau sayalah pada zaman itu, zaman abad yang pertama. Zaman abad yang pertama. Kalau saya ingin menulis satu cerita buat percaya. Cerita yang hanya direka semata-mata untuk mempengaruhi ataupun untuk membuat orang percaya. Saya tidak akan gunakan wanita sebagai saksi-saksi pertama. Saya mungkin akan menggunakan saksi-saksi para lelaki sebagai saksi-saksi pertamanya. Seperti Andreas, seperti Yohanes, seperti Yakobus dan sebagainya. Saya tidak akan gunakan wanita. Tetapi saudara-saudari, para penulis Injil menyatakan faktanya. Mereka menulis sesuai dengan apa yang benar. Sebab saksi-saksi pertama pada pagi yang mulia itu, hari kebangkitan Yesus, disaksikan oleh siapa? Para wanita, para ibu-ibu. Amin. Diberkatilah semua ibu-ibu. Karena merekalah yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan penulis-penulis Injil yang diilhamkan Roh Kudus. Mereka menyatakan apa yang benar, apa yang fakta, berunsur fakta. Mereka tidak memutarbelitkan cerita mengenai Tuhan Yesus. Mereka tidak reka.
Tetapi mereka mencatatkan sesuai dengan kebenarannya. Jadi oleh itu para wanita, ibu-ibu, mereka lah yang pertama pergi ke kubur terlebih dahulu dan menyaksikan apa yang telah berlaku, bertemu dengan malaikat Allah yang telah berbicara kepada mereka, dan kemudian barulah mereka menyampaikan kepada murid-murid yang lain, dan murid-murid yang lain justru pergi melihat dengan mata sendiri mereka. Fakta menyatakan bahwa Petrus dan Yohanes mendengar apa yang disampaikan oleh para wanita itu. Barulah mereka bergegas ke kubur Yesus dan melihat kubur yang kosong itu dengan mata mereka sendiri dan kain kapan yang tidak diusik. Sesungguhnya Yesus telah bangkit. Amin. Ya, mari kita bersorak, Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Iman kita ya saudara-saudari, iman kita berdasarkan fakta ini yang dinyatakan oleh malaikat kepada ibu-ibu yang telah menyaksikan apa yang terjadi. Mereka adalah orang yang pertama menyaksikannya. Sebagaimana yang saya telah baca tadi, mari kita baca sekali lagi. Ya, apa yang dinyatakan oleh malaikat kepada ibu-ibu ini, dan itulah iman dan juga ya kepercayaan kita hari ini. Dan ianya juga adalah keyakinan yang kita ya tetap berdiri teguh ya di dalam iman dan juga agama kita. Ya, jadi oleh itu mari kita baca Matius 28 ayat 5 dan ke-6 dengan suara yang kuat, yang paling nyaring. Oke, 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakannya. Oh, belum habis ya. Ya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya saudari, saudara-saudari, itulah iman kita. Jangan sekali-sekala ya saudara-saudari membenarkan sesiapapun merampas keyakinan Anda di dalam iman Anda. Dunia ini banyak agama yang lain, banyak orang yang lain yang mau mencemarkan nama Yesus. Ya, yang mau memutarbelitkan kebenaran iman kita. Jangan izinkan sesiapapun merampas keyakinan kamu ini. Karena iman kita berdiri atas kebenaran ini. Yesus telah bangkit. Dan fakta dan kebenaran kebangkitan Yesus adalah dasar kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kamu belum percaya pada Yesus, saya galakkan Anda untuk percaya pada Yesus hari ini. Dan jika Anda telah percaya, inilah iman Anda. Inilah keyakinan Anda. Inilah iman Anda. Ya. Apanya kepercayaan kita ini? Kita menyatakan bahwa dosa kita diampuni ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Itu adalah fakta dan kebenarannya. Dan hari ini, pada hari yang mulia ini, sesuai dengan hari Paskah, iman kita berdiri atas kebenaran ini. Di mana dosa Anda dan dosa saya
telah diampuni. Pada saat kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Fakta kedua adalah hidup kita diubah karena Tuhan kita yang telah bangkit memerintah dan membentuk hidup kita. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Kita percaya. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Bukan saja dia dapat mengampuni dan dia telah mengampuni dosa kita. Sekarang kita yang hidup di bawah kekuasaannya. Dia terus membentuk hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan firman-Nya. Dia membentuk hidup kita. Dan banyak antara kita yang percaya dapat menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita sebelum kita mengenal Tuhan dan bagaimana hidup kita berubah dan sekarang hidup kita telah pun berubah. Bagaimana juga kita yang telah jatuh dan telah pun bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan bagaimana Tuhan dengan belas kasihan-Nya membentuk kita kembali. Inilah kesaksian kita. Inilah iman kita. Karena iman kita bukannya kosong. Ya. Dan yang ketiga, dasar iman kita adalah kekekalan kita terjamin. Karena Tuhan kita yang telah bangkit memberikan kita hidup yang kekal. Oleh karena Tuhan hidup, kami percaya kami juga diberikan hidup yang kekal. Dan mereka yang percaya, Anda dan saya yang percaya, mempunyai berkat ini. Dan ini membezakan kita daripada yang lain. Dan atas dasar iman dan kepercayaan kita ini, kita tetap teguh. Janganlah kita gadai iman kita ini dengan dunia, dengan apa saja yang lain. Jangan sia-siakan berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita ini. Inilah iman kita. Kata pada kawan sebelahmu, inilah imanmu. Kata pada yang satu lagi, inilah keyakinanmu. Dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah izinkan apa-apapun yang merampas berkat ini, iman ini daripada kita. Haleluya. Haleluya. Ibu bapa, ajarilah anak-anak. Didiklah anakmu di dalam kebenaran ini. Tadi pagi saya mendorong dan juga sangat kagum dan saya juga mendorong semua ibu bapak muda. Ya. Yang anak-anak mereka masih kecil lagi. Ada yang masih lagi di kendong. Kendong kan? Kendong. Oh, di gendong. Oke. Minta maaf ya. Bukan mamak bah, tidak pandai. Oke, ada yang masih lagi bayi, ada yang masih lagi kecil-kecil. Tetapi ibu bapak bangunkan mereka, bawa mereka ke gereja. Awal-awal pagi, belum lagi subuh tuh, jam 5 pagi. Saya kata pada mereka, apa yang mereka lakukan adalah baik. Karena mereka menabur satu nilai di dalam hidup mereka. Dan nilai ini adalah nilai yang berkekalan. Mereka mungkin tidak
Faham apa yang terjadi. Masih belum, sebab kecil kan tidak tahu. Mungkin mereka punya heran kenapa awal pagi harus datang ke gereja. Mereka tidak faham. Tidak apa saya kata. Karena nilai ini, benih ini telah pun ditanam di dalam hidup mereka. Ada amin saudara? Dan bila mereka besar nanti, mereka akan bersyukur. Mereka akan sadar. Sama sesuai dengan firman Tuhan juga. Banyak yang Tuhan Yesus ajar mereka. Awal-awalnya mereka masih tidak mengerti, bukankah? Tetapi setelah Yesus bangkit, baru mereka ingat kembali. Oh ya, benar. Jadi untuk semua ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Yang bawa anak-anak ke gereja setiap minggu dengan setia. Saya hormati kamu. Dan saya mendorong kamu. Karena apa yang kamu lakukan adalah sesuatu yang baik. Ada amin? Ada amin? Amen. Terus percaya, terus berdoa untuk anak-anakmu. Karena inilah iman kita. Inilah dasar iman dan keyakinan kepercayaan kita. Jangan benarkan apa-apapun merampas keyakinan ini daripadamu. Jadi hari ini, ya saudara-saudari, kita mungkin tidak melihat Tuhan Yesus dengan mata kasar seperti ya murid-murid Yesus di abad yang pertama. Tetapi hidup kita dapat menyaksikan, telah pun mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukankah? Ya. Kita telah melihat banyak antara kita, saya percaya, dapat menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan begitu sabar dengan kami, kita. Bagaimana Tuhan terus menguatkan kita. Mendengar dan menjawab doa-doa kita. Kita mengalami hadiratnya yang nyata. Semuanya ini membuktikan Tuhan kita hidup. Dia telah bangkit. Jadi oleh yang demikian, hari ini kita dapat merayakan dengan satu hati seperti mana saudara Larius tadi ingin galakkan kita. Ya, kita perlu punya satu sikap dan juga hati yang teruja di hadapan Tuhan. Excited for the Lord. Dan dapat mengisytiharkan dengan confident. Dengan gairah, ya, haleluya, Kristus telah bangkit. Haleluya. Amin. Kita praktis dulu ya, nanti kita akan isytiharkan sama-sama. Tapi praktis dulu sini. Ya, mari kita kata sama-sama, haleluya, Kristus telah bangkit. Haleluya. Ya, boleh? Oh, pada hari ini juga ada pada hari ini juga. Oh ya, pada hari ini. Oke. Alright. Oke, mari kita isytiharkan sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, Kristus telah bangkit pada hari ini. Haleluya. Bagus. Boleh tahan. Ya, saya coba sini dulu. Barisan 1 dan 2 sampai ke atas sana. Oke. Alright. Isytiharkan. 1, 2, 3. Haleluya, Kristus telah bangkit pada hari ini. Haleluya. Oke, bagus. Boleh tahan. Yang sini, ya. 2 barisan sini sampai ke atas sana ya. Halo. Yang teruja sila lambai-lambai tangan. Woi, haleluya. Thank you. 1, 2, 3. Yang mana lebih kuat? Yang mana lebih nyaring? Sana atau sini? Sini kah? Sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya, Kristus telah bangkit pada hari ini. Haleluya. Woi, boleh tahan. Sini. Siapa lebih kuat?
Kalau saya kata sini tidak senang dengan saya. Kalau saya kata sini tidak senang dengan saya. Siapa lebih kuat? Pandai Reverend. Sama-samanya. Tidaklah. Mana sama-sama. Ada yang satu lebih kuat daripada yang satu ini. Oke, nanti kita akan sorak sama-sama. Ada amin? Mari saya dengar kalau kita sorak bersama. 1, 2, 3. Haleluya. Kristus telah bangkit pada hari ini. Haleluya. Boleh tahan. Oke, haleluya. Dan seterusnya. Bukan saja kita berdiri atas fakta, atas Paskah. Kamu mungkin telah pernah dengar saya katakan bahwa Christmas adalah sungguh baik. Ada amin? Ya, tidak salah. Ianya benar-benar baik karena Tuhan telah menjelma menjadi manusia. Yesus menjelma menjadi manusia. Dia telah datang untuk selamatkan kita. Ya. Dan tetapi Paskah menggenapkan rencana Allah. Dan atas dasar inilah kedua-duanya, ya, Christmas dan Paskah, keselamatan kita sempurna. Ya. Dan apa yang kita pelajari daripada hari Paskah? Dan ini adalah poin yang kedua dan saya 2 poin saja hari ini. Biasanya 3 poin, hari ini 2 poin saja. Bagi kamu relax sedikit, oke? Yang kedua adalah ada suatu amanat atas hari ini, hari Paskah. Ada satu amanat yang telah pun diberikan kepada kita, satu mandat yang telah diberikan kepada kita yang percaya untuk pemberitaan Injil. Ya, di dalam Matius 28 ayat yang ke-7. Firman Tuhan menyatakan ini adalah pesanan malaikat kepada para ibu, ya, ibu-ibu yang telah ke tapak pekuburan pada hari yang pertama itu. Ya, Matius 28 ayat yang ke-7. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya saudara-saudari, pada hari yang mulia ini, marilah kita juga seperti para saksi-saksi pertama. Memberitakan berita baik ini kepada semua orang. Bermula dengan keluarga kita. Bermula dengan sanak saudara kita. Jiran tetangga kita. Teman-teman kerja kita. Dan juga kepada masyarakat umum. Ada amin? Amen. Pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, malaikat telah pun berkata dan memerintah, ya, dan inilah pesannya kepada semua saksi-saksi pertama. Pergilah dan katakanlah. Ini adalah satu mandat, ini adalah satu amanat yang telah diberikan kepada semua orang yang percaya. Bukan saja kami menerima, tetapi kita harus berkongsi. Ada amin? Amin. Ya. Karena apa yang telah diberikan, Tuhan ingin kita juga mengongsikan. Dan ini adalah amanat yang Anda dan saya telah terima. Jika kita membaca ya Matius pasal 28 sampai ke penghujungnya, Tuhan, ya, firman Tuhan firman Tuhan telah pun tercatat seperti demikian. Di Matius 28 ayat 18 hingga 20, Tuhan Yesus sendiri memberi amanat ini kepada murid-muridnya, termasuk kita. Dan Yesus mendekati mereka dan berkata, mari kita baca 1, 2, 3. Kepadaku
telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iman kita adalah iman yang harus dikongsikan. Harus disebarkan. Semua kata disebarkan. Disebarkan. Sekali lagi disebarkan. Disebarkan. Kehendak dan rencana Tuhan saudara-saudari adalah untuk keselamatan seluruh dunia. Karena tanpa Tuhan Yesus, seluruh dunia ini akan binasa oleh dosa dan maut. Dunia ini tidak ada harapan tanpa Tuhan Yesus. Hidup tidak dapat berubah tanpa Tuhan Yesus. Perubahan manusia dengan kekuatan sendiri hanya sementara. Hanya Tuhan saja yang boleh melakukan satu perubahan di dalam hidup seseorang dengan berkekalan. Hari ini marilah kita tekad untuk menyelamatkan sekurang-kurangnya satu orang. Semua kata satu orang. Ya, kata sekali lagi satu orang. Satu orang. Ya, mari kita tekad membawa sekurang-kurangnya satu orang, sama ada daripada keluarga kita ataupun sanak saudara kita ataupun daripada jiran tetangga kita atau dari teman-teman ya tempat kerja kita ataupun orang yang kita tidak kenal. Kita bawa supaya mereka mempunyai ya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Kita penuhkan tempat ini. Tahun ini di dalam ini adalah tahun ke-13 saya di sini. Oh, sudah lama ya. Ya. Kalau kamu belum berusia 13 tahun, ya, sebelum kamu lahir saya sudah ada di Tawau. Ya. Nah, di dalam semua kebaktian hari Paskah di St. Patrick, saya rasa ini adalah tahun pertama di mana di dalam kebaktian BM, ya, kebaktian bahasa Malaysia di bahagian BM tidak penuh. Biasanya kita harus tambah kursi-kursi di tengah-tengah, semua harus duduk di kiri kanan dan sebagainya. Betul tidak? Tapi tahun ini, tahun pertama, di mana saya dapat melihat di atas sana, kalau kamu pusing pandang ke belakang, ya, kamu dilihat di atas sana, masih banyak tempat kosong. Saya tidak tahu kenapa. Ini mungkin ya seluruh pucuk kepimpinan gereja harus ya membuat sedikit penilaian dan sebagainya. Mengapa? Sebab sejak dari COVID ya banyak anggota yang tidak kembali. Ya mungkin hari ini ya salah satu daripadanya sebabnya adalah PJA ada kebaktian Paskah sendiri. Iya. Tetapi kehadiran hari Paskah kita ya jauh lebih biasanya jauh lebih daripada yang biasa, betul tidak? Ya, tapi tahun ini tidak seberapa. Mengapa? Mungkin ini adalah masanya kita ya
harus mengambil amanat agung ini dengan serius. Sekali lagi. Saudara-saudari. Ya. Bila saya sediakan khotbah ini, saya pun tidak sadar bahwa kehadiran Paskah kita tahun ini ya tidak penuh. Agak mengejutkan sebenarnya. Di mana orang-orang kita? Di mana yang lain? Oke. Tanya kawan sebelahmu, di mana ya? Mana ya? Ahli keluarga kita. Jiran ke tetangga kita. Teman-teman kerja kita. Jadikanlah ini satu tekad buat hidup kita. Ya. Jadi untuk hari ini, sebagai kesimpulan, sebagai seorang Kristen sejati. Semua kata Kristen sejati. Kristen sejati. Kata sekali lagi Kristen sejati. Kristen sejati. Ya, sebagai Kristen sejati. Daripada apa yang kita pelajari daripada petikan hari ini. Dua perkara. Yang pertama, kita yakin. Dan kita harus yakin akan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah yang pertama. Dan Paskah adalah dasarnya. This is the foundation of our faith. Tanpa Paskah, imanmu sia-sia. Tanpa Paskah, kepercayaanmu kosong. Karena adanya Paskah, adanya iman. Ya. Inilah iman kita dan kita harus yakin. Semua kata yakin. Dan kedua, kita harus tekad untuk mengongsikan iman kita kepada orang lain. Ada amin? Ada amin? Mulai hari ini, marilah kita mengambil, mendengar dan juga mentaati amanat Tuhan. Yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita tekad mencari jiwa-jiwa yang telah sesat, yang telah hilang. Mungkin ahli keluarga kita yang telah sesat dan hilang, bahwa cari mereka kembali. Sanak saudara, jiran tetangga. Mungkin seketika dulu mereka rajin datang tapi sudah berhenti oleh sebab-sebab tertentu. Bawa mereka kembali. Karena tanpa Tuhan, hidup mereka akan menjadi lebih kosong. Karena hadiah hanya di dalam Tuhan. Ada anugerah. Ada amin saudara. Sebelum kita menyanyi, sebentar nanti kita akan mendekati meja Tuhan. Dan perjamuan kudus adalah tanda buat kita. Kemegahan Paskah. Karena di perjamuan kudus kita melihat ianya adalah seperti kesimpulan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan buat kita. Dan saya ingin membaca ayat-ayat ini sebagai persiapan hati untuk menerima perjamuan kudus. Apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di sepanjang minggu kudus ini. Mulai dari minggu yang lalu, Tuhan datang secara terbuka sebagai Raja dan Penyelamat. Hari Jumat Agung yang lalu, Dia mati di atas kayu salib. Dan tujuannya adalah hanya untuk ini. Firman Tuhan mengatakan Yesaya 53 ayat 4. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira
dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hari ini, sementara kamu datang menerima di dalam perjamuan kudus dengan kuasa kebangkitan Kristus membawa kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kami disembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Apa yang dimaksudkan? Tuhan telah menanggung segala dosa dan kejahatan kita atas dirinya. Supaya Anda dan saya bebas. Oleh bilur-bilurnya kita disembuh. Oleh itu saudara-saudari, sama ada kamu datang di depan ataupun di belakang sana, ya ada pemimpin yang akan memberikan perjamuan suci kepadamu. Sementara kita menerima. Terimalah dengan kesyukuran, dengan kerendahan hati. Terima penyembuhan daripada Tuhan. Karena di dalam anugerahnya ada kekuatan, ada penyembuhan, dan ada kebangkitan. Amin. 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 Siap menerima perjamuan suci? Siapa yang siap sila lambai-lambai tangan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri saudara. Mari kita menyanyi lagu ini sebagai respon kita kepada Tuhan. Kita yakin dalam Tuhan Yesus dan kita tekad mengongsikan berita baik ini.